Halo Mom and Dad, hari ini kita bersama Dr. Garani Chen, spesialis kebidanan dan kandungan di klinik Miracle Healthy Mom and Kids di Green Lake. Hari ini kita berdua akan membahas mengenai perdarahan pada kehamilan bersama dengan Dr. Garani. Gimana dok? Jadi kita mulai dengan topik mengenai flek pada kehamilan ya dok hari ini ya dok? Iya, oke. Jadi selamat berjumpa kembali Mom and Dad di klinik Miracle Healthy Mom and Kids bersama saya Dr. Garani Chen dan Dr. Henry Leonardus SPOG. Pada kesempatan ini kami berdua akan berbincang-bincang mengenai flek pada kehamilan di mana sering kita jumpai pada ibu hamil ataupun di awal kehamilan terjadinya flek. Ya, jadi semoga video konten hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu sekalian yang mengalami flek pada kehamilan, terutama biasanya pada kehamilan dini ya, kehamilan muda. Jadi dok, kan seringkali ada pasangan-pasangan muda yang belum datang haid, tapi kemudian 2-3 hari sebelumnya, sebelum hari dia dapat haid, dia suka ngeflek ya dok ya. Itu kira-kira kenapa ya dok ya kalau begitu dok? Ya, terima kasih Dr. Henry. Jadi ya kita tahu ya Mom and Dad, ada beberapa wanita yang biasanya kan dia memiliki siklus yang sangat teratur. 28, 28, 28. Tiba-tiba pasangan muda nih baru menikah, terus kemudian 1-2 bulan dari menikah, tahu-taunya si ibu ngeflek 4 hari menjelang dia datang bulan. Karena siklusnya dia sangat teratur, ibunya bingung dong, kok head saya jadi maju ya? Padahal belum tentu, Mom and Dad, itu belum tentu haid. Bisa aja yang kami sebut itu adalah implantation bleeding. Jadi implantation bleeding itu adalah pertemuan di mana konsepsi sperma ketemu dengan sel telur yang biasanya terjadi di kurang lebih di ampula ya, di tuba falopi, di saluran indung telur. Nah, ini biasanya akan berjalan kurang lebih 10 hari menuju ke dalam rahim. Dan pada saat proses dia menempel di dasi atau implantation, ini bisa terjadi pengeluaran flek yang kami sebut dengan implantation spotting. Bahkan ada beberapa kasus terjadi namanya implantation bleeding, jadi keluar darahnya cukup banyak, tahu-taunya mendadak beberapa hari kemudian stop. Ada juga yang kadang-kadang malah sampai 2 minggu dia keluar darah. Ya karena adanya proses implantation bleeding, dan proses ini bisa berjalan beberapa minggu kadang-kadang, dan dikirain gangguan hormonal ataupun ada masalah apa di dalam kandungan si ibu. Tahu-taunya setelah berhenti, si ibu pikir loh harusnya udah berdarah lagi, tapi mens lagi, tiba-tiba kok nggak keluar darah. Nah ini yang berlanjut akhirnya datang-datang si ibu hamil sudah 3 bulan, sudah 4 bulan gitu-gitu. Kira-kira sih gitu dok. Kalau seperti itu dok, terus bagaimana cara bedainnya dengan haid yang normal ya dok ya kalau kayak seperti itu? Ya, jadi kalau memang si ibu ini punya siklus yang luar biasa teratur, 28 hari, 28 hari, terus kemudian ngeflek 4 hari sebelumnya, ya kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa ini memang flek. Membedakannya itu adalah tentu jelas bahwa yang ini adalah implantasi kita tahu sekitar 4-5 hari sebelum di mana si wanita ini akan haid kembali ya. Jadi kalau misalnya membedakan darah dengan haid ya kurang lebih pada umumnya adalah berbeda memang. Kalau flek kan jumlahnya nggak banyak, mungkin setengah softtek, seperempat softtek ya, atau dia pakai panty liner. Tapi kalau haid kan bisa kita tahu hari ini keluarnya sedikit pada umumnya nih pasien, terus hari keduanya deres bisa sampai 3-4 softtek. Nah selama dia nggak sampai jumlahnya signifikan 3-4 pembalut, berarti kan ini darahnya ngeflek nih, spotting namanya ya. Ya, jadi ini perbedaannya di situ. Ya ada juga yang memang kadang-kadang dari spotting berlanjut jadi menstruasi beneran, berarti lepas. Namanya tidak terjadi implantasi dengan baik, akhirnya seperti proses keguguran, kurang lebih demikian. Jadi dok, sebenarnya perdarahan ini bahaya nggak ya untuk ibu hamil dok? Ya, untuk kondisi awal kehamilan ini ya perdarahan, kalau misalnya terjadi perdarahannya cuma flek, biasanya tidak masalah pada umumnya karena sering terjadi ini hanya memang proses implantasi ya, keluar darah. Tapi kalau misalnya seandainya proses ini berlanjut sampai kehamilan terus dia ngeflek terus, ya bisa berisiko jadi keguguran. Kemudian dok, apakah semua ibu hamil akan mengalami implantation bleeding begini dok? Oh ya,
Untuk implantation bleeding ini nggak semua terjadi memang, tapi itu ada merupakan varian dari normal. Jadi ada memang beberapa ibu yang bisa mengalami, tidak semua terjadi. Lalu dok, bagaimana cara penanganannya kalau misalnya ada ibu hamil yang mengalami implantation bleeding dok? Nah, jadi kalau baru terjadi implantation bleeding, maka tentu diharapkan dia tidak banyak istirahat, tidak banyak aktivitas dulu, mungkin perlu istirahat yang cukup ya. Jadi perlu istilahnya ya istirahat bed rest gitu ya, lebih biar nanti proses penempelan ini bisa berlanjut, jadi terjadi kehamilan yang baik. Kemudian dok, jadi kalau pada implantation bleeding di awal-awal kehamilan gini, apakah pasiennya perlu datang untuk konsultasi dengan dokter kandungan nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk kondisi namanya implantation bleeding atau spotting, biasanya sih pasien-pasien umumnya tidak datang, tapi memang ada beberapa yang kita jumpai mereka datang ke klinik ya. Tentu otomatis kita sebagai dokter ya kita memberikan edukasi kepada si ibu bahwa ini terjadi spotting, suruh istirahat, dan ya kita berharap spottingnya ini cepat berlalu dan proses kehamilannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian dok, pada pasien ini kan biasa kan datang konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan USG. Kira-kira apa yang didapatkan dok kalau didapat pada pemeriksaan USG-nya dok? Iya, jadi kalau kita tahu kalau secara apa yang kita biasa pelajari di buku juga bahwa kalau seseorang wanita itu masa-masa di mana terjadi implantation spotting itu yang kita jumpai adalah dinding rahim masih cukup signifikan tebal, misalnya 11 mm. Tapi kalau pasiennya ini memang implantation bleeding ataupun kita ingin membedakan ini dengan menstruasi. Kalau menstruasi kan kita tahu dinding ini akan bisa menipis ke 6 mm sampai 8 mm. Jadi dari dinding rahim bisa kita ukur apakah ini suatu proses yang menstruasi atau ini dia keluar darah signifikan tapi dinding rahimnya masih tebal, berarti ini hanya terjadi implantation spotting ataupun implantation bleeding, kurang lebih demikian. Kemudian dok, apakah ada pemeriksaan laboratorium yang diperlukan dok pada kasus-kasus begini dok? Iya, jadi pada kasus demikian kalau baru implantation spotting, implantation bleeding, kalau kita ingin memeriksakan darah, ya itu biasanya kan kita akan cek darah rutin apakah ibunya terjadi perdarahan yang hebat. Kalau tidak banyak kan sebenarnya tidak perlu cek hemoglobin. Paling kita bisa menggunakan pemeriksaan kayak misalnya beta HCG. Namun kalau implantation spotting atau bleeding umumnya beta HCG ini juga masih nol karena namanya juga implantation, belum ada hormon yang beta HCG yang dihasilkan. Biasanya ini harus menunggu proses beberapa hari dari proses implantation atau nidasi ini yang dimana baru akan diketemukan beta HCG ini akan meningkat. Ya, jadi kalau baru kita jelas-jelas ini 4 hari sebelum, ya menurut saya belum perlu kita memeriksakan beta HCG. Nah, hal ini juga memang penting buat kita karena kita baca ada beberapa literatur mengenai kehamilan ektopik, ya kehamilan ektopik yang terganggu. Jadi kalau misalnya memang dia siklus menstruasinya sangat teratur dan memang ini yang pertama kali, ya tentu kita bisa membedakan ini apakah ada tanda-tanda yang mungkin yang sebelumnya dia udah terjadi KET atau tidak, beta HCG bisa kita cek. Tapi kalau misalnya kita jelas-jelas ini adalah implantation bleeding, ya beta HCG nggak perlu karena spotting pada awal kehamilan kan kita kadang-kadang khawatir juga itu dengan adanya kehamilan ektopik. Nah, kemudian dok, apakah ada obat-obatan tertentu yang perlu diberikan pada implantation bleeding ini dok? Nah, jadi kalau kita memikirkan bahwa pasien ini memang ada gejala awal kehamilan, tentu biasanya kita memberikan multivitamin seperti yang mengandung asam folat. Tentunya ini penting karena di mana proses metabolisme sel untuk tumbuhnya hasil konsepsi yang bagus kan membutuhkan asam folat, vitamin B12. Jadi ya kita memberikan multivitamin dan ibu kita sarankan istirahat dulu agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin sekian Mom and Dad, semoga konten tentang flek pada kehamilan ini bisa membantu Mom and Dad dan semoga bermanfaat agar nanti kedepannya kalau terjadi flek pada kehamilan, ya mungkin materi ini mungkin bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Dr. Garani Chen dan nyalakan notifikasi. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya.
Demikian perbincangan hari ini bersama dengan Dr. Garani, narasumber kita hari ini di klinik Miracle Healthy Moms and Kids. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Dr. Garani Chen.